Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Diani, NIM 2005111084. Kelas 2B, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, langsung saja saya bacakan soalnya. Yang pertama, terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Jawaban saya, Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan sosiokultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan pikirannya. Soal yang kedua, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jawaban saya, hasil proses akulturasi kebudayaan masa pra-Islam dengan Islam dalam bentuk fisik yaitu seni bangunan, seni dan arsitektur bangunan Islam seperti masjid yang berfungsi untuk beribadah. Dalam bentuk non-fisik, kebudayaan pra-Islam dan masa Islam adalah masa selamatan. Selamatan atau sering disebut sebagai kenduri biasanya sering dilakukan untuk acara memperingati hari kelahirannya seseorang atau meninggalnya seseorang. Langsung saja soal yang ketiga, yaitu coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawaban saya, ulama tidak hanya berperan sebagai dalam agama, melainkan dalam politik. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara, peran ulama sangatlah penting, yaitu untuk memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di kerajaan tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Menurut saya, penyebab adanya perang saudara pada Kesultanan Aceh yaitu perebutan kekuasaan dari anak Kesultanan Aceh tersebut. Dan nomor 5, uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia sempat terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Sistem tersebut sempat terjadi ketika Indonesia dijajah oleh bangsa asing, terutama bangsa Belanda. Mengetahui hal tersebut membuat para tokoh nasional tidak tinggal diam akan hal itu. Bentuk perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1656, VOC menerapkan perjanjian monopoli yang Sultan Ageng tersebut yang merugikan Banten. Negeri kincir angin tersebut hendak menguasai lada dan rempah-rempah, namun Sultan Ageng tersebut menolak perjanjian tersebut dan berusaha melawan kedudukan VOC. Untuk menyingkirkan Tirtayasa, Belanda bersekutu dengan Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, karena dikepung Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya kabur, Sultan Purbaya. Pada tahun 1683, Tirtayasa ditangkap dan disandra oleh Belanda di Batavia hingga akhir-akhirnya.
Dan pertanyaan yang keenam yaitu uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintah Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial budaya. Jawabannya, selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa. Setelah runtuhnya Kesultanan Mataram, perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa dalam meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Kebijakan ekonomi, penjajahan di Indonesia mulai tertarik dari ketertarikan pedagang asing karena rempah-rempah dan hasil bumi di Indonesia. Hal tersebut memancing persaingan antara pedagang, khususnya Eropa, untuk menguasai seluruh rempah-rempah di Indonesia. Selama berkuasa di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dan Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan negara itu sendiri. Belanda dan Cina diberi kesempatan untuk menyewa atau membeli tanah di Jawa untuk daerah perkebunan teh, kopi, dan tebu. Petinggi-petinggi Belanda sering menjual tanah kepada orang-orang swasta atau partikulir. Pemilik atau pembeli tanah disebut tuan tanah. Namun dalam pelaksanaannya, tanaman tersebut melebihi luas tanah yang ditentukan. Selain itu, petani juga disuruh untuk mengangkut tanaman-tanaman itu ke pabrik tanpa biaya tambahan. Melihat rakyat Indonesia ditindas dan tidak dihargai kesejahteraannya, timbul kecaman dari berbagai pihak, salah satunya pengusaha Eropa. Dalam kebijakan politik, membuat banyak orang berselisih, berkonflik, bahkan berperang di antara bangsa Indonesia. Salah satu alasannya karena adanya perebutan tahta serta kekuasaan. Salah satu kebijakan politik VOC adalah pengangkatan gubernur jenderal sebagai wakil pemerintahan Belanda. Di Hindia Belanda, salah satu tugas utama dari gubernur jenderal ialah mengatur dan menjalankan kongsi dagang di Hindia Belanda. Kebijakan dalam bidang sosial, yang pembentukan status sosial di mana tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Dalam bidang budaya, tindakan pemerintahan Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional pengusahaan pribumi. Lanjut, nomor 7. Masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan menurut pandangan Anda. Jawab. Masa pergerakan nasional merupakan periode yang sangat penting karena pada masa pergerakan nasional inilah masa di mana pertama kalinya Indonesia mengempanyekan suatu ide Indonesia bersatu dan bebas dari penjajah. Ide-ide tersebut disebarluaskan seiring bertambahnya jumlah orang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi dan membuat Indonesia memasuki periode baru. Mungkin cuma segitu jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.